Pernah nggak sih kamu ngerasa pernikahan kamu itu kayaknya dinilai terus pakai standar yang ada di media sosial? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas gimana tren-tren online ini secara diam-diam ngebentuk ekspektasi kita dan apa dampaknya buat hubungan kita di dunia nyata. Pasti pernah kan, lagi asik-asik scroll Instagram atau TikTok, tiba-tiba muncul konten kayak gini. 5 tanda suami yang baik. Atau, kalau dia beneran sayang, dia pasti bakal. Nah, konten-konten inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya, iya ngomongin tanggung jawab dalam hubungan itu penting banget. Tapi, masalahnya muncul waktu media sosial terus-terusan ngasih kita daftar tuntutan. Dan seringnya cuma buat satu pihak aja. Pernikahan yang harusnya soal kebersamaan malah jadi kayak checklist yang bikin capek. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih konten kayak gini tuh laku banget? Gampang banget viral, di-share jutaan kali. Yuk, kita coba lihat apa sih yang bikin ini menarik banget buat kita? Coba deh kita lihat poin-poin ini. Ada satu benang merah di sini. Intinya, jauh lebih gampang nunjuk orang lain dan minta mereka berubah daripada kita ngaca dan lihat diri sendiri. Konten kayak gini tuh seolah-olah bilang, iya kamu bener kok, kamu pantas dapat yang lebih baik. Nah, perasaan divalidasi inilah yang bikin kita ketagihan, karena kita jadi ngerasa nggak perlu introspeksi diri. Dan disinilah letak bahaya yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari loh, kebiasaan ngejudge, ngeevaluasi pasangan terus-terusan ini pelan-pelan tapi pasti bisa ngerusak fondasi hubungan kita. Coba deh kita renungin kalimat ini bareng-bareng. Pasangan kita itu bukan lagi jadi subjek yang kita sayangi, tapi jadi objek yang kita nilai, dijudge terus. Pernikahan itu jadi kayak audit tahunan yang nggak ada habisnya, pakai checklist dari orang yang nggak kita kenal di internet. Gimana cinta sejati bisa tumbuh di lingkungan yang kayak gitu coba? Oke, terus gimana dong solusinya? Apa kita kejebak di siklus ngejudge ini terus? Tentu nggak. Ada kok jalan keluarnya. Yuk kita geser perspektif kita. Kita lihat sesuatu yang beda, yang fokusnya bukan lagi ke daftar tuntutan, tapi ke sesuatu yang namanya panggilan yang seimbang. Jadi, apa sih maksudnya panggilan timbal balik ini? Gampangnya gini, ini soal geser fokus. Total, pertanyaannya bukan lagi, pasangan gue udah sesuai standar gue belum ya? Tapi dibalik jadi, gue sendiri udah ngejalanin peran gue sesuai panggilan Tuhan dalam pernikahan ini, belum ya? Fokusnya ke diri sendiri dulu. Nah, disinilah letak indahnya keseimbangan itu. Coba lihat ya. Panggilan suami itu untuk mengasihi dengan tulus, dengan pengorbanan, bukan kasih yang ada maunya. Sementara panggilan istri itu untuk menghormati, dengan sikap yang benar-benar membangun pasangannya. Dua-duanya ini sama-sama aktif, sama-sama menantang. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya itu didesain untuk saling mengisi, bukan saling nagih. Oke, teorinya keren, kita udah paham. Tapi gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita benar-benar berhenti ngeliatin kekurangan pasangan terus dan mulai fokus ke pertumbuhan diri kita sendiri? Nah, ini dia. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Ekspektasi kita ke pasangan itu datangnya dari mana sih? Apa beneran dari nilai-nilai yang kita yakini? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita ini nyontek ekspektasi dari influencer di media sosial yang bahkan kita nggak kenal secara pribadi? Coba sekarang kita audit isi feed media sosial kita. Kira-kira konten yang kita konsumsi tiap hari itu lebih banyak yang bikin kita jadi penuntut atau justru konten yang menantang kita buat jadi pribadi yang lebih baik? Karena jujur aja, dua jenis konten ini bakal ngebentuk dua jenis pernikahan yang beda banget hasilnya. Ini bedanya kelihatan banget. Kalau kita menuntut pasangan berubah, yang ada cuma tekanan, dan kita jadi fokus ke salahnya dia terus. Tapi kalau kita berharap dia bertumbuh, kita tuh ngasih ruang aman buat dia. Fokusnya ke potensi, bukan kekurangan. Yang satu ujungnya kecewa, yang satu lagi ujungnya keintiman yang makin dalam. Sekarang, coba jawab dalam hati masing-masing ya. Di dalam hati kita, apa sih yang lebih sering muncul? Perasaan syukur yang tulus buat pasangan kita? Atau daftar kekurangan dia yang kayaknya nggak ada habisnya? Pada akhirnya, tujuan utamanya itu adalah satu pergeseran pola pikir. Kita harus berhenti nanya, apa sih yang salah dari pasangan gue? Dan ganti dengan pertanyaan lain yang jauh-jauh lebih kuat dampaknya.
Coba bayangin, kalau hari ini Tuhan tanya langsung ke kamu, panggilan apa yang udah aku kasih buat kamu yang belum sepenuhnya kamu jalani? Jawabannya apa? Karena pada akhirnya, perubahan terbesar dalam pernikahan itu nggak dimulai dari pasangan kita yang berubah, tapi dari kita yang setia sama panggilan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluarga.